Well, hello people, jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Buat kalian semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Masih melanjutkan series Narcos yang sekarang udah masuk episode ke-7. Di episode sebelumnya, Pablo melakukan hal yang paling fenomenal. Setelah dia menjatuhkan sebuah pesawat komersil, yang tujuan awalnya untuk menghabisi Gaviria. Tapi untungnya, Gaviria tidak jadi menaiki pesawat itu. Kira-kira di episode kali ini, langkah apa yang pemerintah ambil buat menghentikan Pablo Escobar? Daripada makin penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang mau tahu update tentang kita, bisa follow akun Instagram @plusplus__. Atau buat kamu yang ingin tutorial edit video, bikin konten, dan main games, bisa follow TikTok kita @plusplus.film. Oke, kalau gitu langsung aja. Kita matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Narcos, Season 1, Episode 7, No Playing. Happy YouTube and chill. Cesar Gaviria berhasil selamat dari teror Pablo Escobar. Akan tetapi, ada 107 nyawa orang tak bersalah harus menjadi korban. Selain itu, tragedi ini menjadi kecelakaan pesawat terbesar dan terburuk dalam sejarah Kolombia. Tim penyidik sendiri tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan dan menetapkan Pablo sebagai tersangka utama pada kasus ini. Selain itu, Carrillo dengan bantuan DIA mencoba untuk mengusut orang-orang yang terlibat di belakangnya. Lalu, mereka mencoba menginterogasi istri Jaime. Sayangnya dia tidak mau buka mulut kalau suaminya itu ikut terlibat. Setelah ditetapkan jadi tersangka, Pablo berencana melarikan diri. Dia juga meminta Poison menghabisi setiap orang yang berkaitan pada kasus jatuhnya pesawat. Nah, dari tragedi jatuhnya pesawat komersil Avianca ini, rupanya membuat banyak orang jadi mendukung Gaviria. Dia akhirnya resmi menjadi Presiden Kolombia ke-28 dengan kemenangan telak. Kemudian, Gaviria membahas persoalan yang masih menjadi momok menakutkan di negaranya, yaitu para narkoboy. Tapi di sini Gaviria bilang bahwa dia ingin menyelesaikan masalah itu tanpa bantuan dari Amerika lagi. Karena menurutnya, pasukan Search Block sudah lebih dari cukup untuk membasmi para narkoboy. Pasukan Search Block sendiri sudah berhasil melakukan banyak penangkapan. Namun karena banyaknya informasi yang diperjualbelikan, mereka jadi kesulitan menangkap Pablo. Bahkan, Pablo semakin habis-habisan melawan pemerintah. Akibatnya, membuat semakin banyak korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Selain perang dengan pemerintah, Pablo juga rupanya berseteru dengan kartel Coli, salah satu kartel narkoboy terbesar di Kolombia yang menguasai New York. Mereka ini lagi memperebutkan wilayah Los Angeles sebagai daerah penjualan bubuk haram. Nah, lambat laun, dua kelompok ini sadar kalau perang tak baik untuk bisnisnya. Pablo kemudian melakukan negosiasi dengan Pacho Herrera, salah satu dari 4 pemimpin di Coli. Tujuannya untuk membagi wilayah Los Angeles agar kartel Medellin bisa berjualan di sana. Tapi negosiasinya berjalan alot, karena lagi-lagi masalah uang masih menjadi hambatannya. Dan Pacho juga tak menyukai cara Pablo yang melawan pemerintah dengan sangat agresif. Meski tujuannya baik buat dia juga, yaitu melawan ekstradisi. Hal tersebut membuat Pablo sangat marah sama Pacho dan ingin segera menghabisinya. Están en lo cierto. Tener la seguridad de que lo corregiremos. Igual te pasaste un poco poniendo una bomba a ese avión. Muchas gracias por venir. Di sisi lain, Murphy dan Pena yang terus melakukan penyelidikan berhasil menemukan 2 nama baru anak buah Pablo sebagai pengganti Carlos Lehder. Mereka adalah Fernando Galeano dan Kiko Moncada. Akan tetapi, dibatasinya operasi penangkapan Pablo oleh pemerintah Kolombia membuat DIA harus melakukan pengintaian secara ilegal.
Mereka lantas meminta bantuan pada CIA untuk memata-matai pergerakan Pablo dari foto udara. Berkat foto itu, DIA akhirnya menemukan mobil yang biasa dipakai Poison dan kawan-kawan saat akan beraksi. Sementara itu, Duku kembali melobi Gaviria untuk menawarkan perdamaian yang Pablo ajukan ke pemerintah. Tapi Gaviria menolaknya, karena dia masih ingin menangkap Pablo sebagai bukti janji politiknya. Atas gagalnya negosiasi ini, Gustavo kemudian menyarankan lebih baik Pablo menyerang mental para politikus daripada rakyat biasa. Nah, dengan begitu, pemerintah pasti akan mendengarkan suara Pablo jika berhasil mempengaruhi politikus. Jadi rencananya, Pablo akan menculik beberapa anak pejabat politikus di Kolombia dan baru akan melepaskan para sandera jika Gaviria mau menyerah. Namun Gaviria tidak takut dengan gertakan dari Pablo itu. Gaviria menegaskan dia baru akan melakukan negosiasi jika Pablo menyerahkan diri dan membebaskan sandera. Karena sama-sama keras kepala, Pablo membalasnya dengan mengirimkan jenazah salah satu sandera bernama Ofelia Hernandez di dekat Istana Presiden. Dan tidak cuma itu, Pablo juga menculik Diana Turbay, wartawan sekaligus anak mantan presiden Kolombia. Sontak saja, aksinya itu langsung menghebohkan seisi negeri. Para orang tua yang anaknya disandra mendesak Gaviria supaya segera menyelesaikan masalah tersebut. Situasi ini sangat menguji mental Gaviria yang baru saja menjabat jadi presiden. Di satu sisi, ia tak ingin menyerah pada Pablo. Tapi jika Gaviria tak segera mengambil tindakan, maka dia terancam akan kehilangan dukungan dari para koleganya. Kembali ke Murphy dan Pena. Setelah sebelumnya berhasil melacak mobil milik anak buah Pablo, sayangnya mereka belum berhasil menangkap Poison dan kawan-kawan. Sebab para sikario ini sudah mengetahui kalau DIA melacak kendaraan mereka. Sementara itu, Paco yang sadar tak bisa sendirian melawan seorang Pablo, terlihat mendatangi rumah Ochoa Brothers untuk meminta bantuan. Paco memanfaatkan kondisi renggangnya hubungan antara Ochoa dan Pablo untuk bersatu melawannya. Paco juga menyarankan adiknya Ochoa untuk mempengaruhi Gustavo, karena menurut gosip yang beredar, Gustavo sering kencan dengan adiknya Ochoa. Di tempat penyanderaan, Diana Turbay dipaksa untuk menceritakan perlakuan manusiawi yang dia dapat selama ini. Dan juga diminta meyakinkan Gaviria untuk segera melakukan negosiasi dengan Pablo. Namun Diana akan melakukan semua yang Pablo suruh, asalkan dia mau membebaskan salah satu sanderanya. Tanpa banyak basa-basi, Pablo langsung menuruti permintaan Diana. Setelah itu, Diana pun mulai berbicara, yang mana perkataannya sudah direkam untuk dikirim ke Gaviria. Nah, rekaman ini disaksikan pula oleh orang tuanya Diana, di mana mereka semakin menekan Gaviria untuk memberikan apa yang Pablo inginkan, supaya anak mereka segera kembali. Gaviria yang mulai terdesak dengan situasi, meminta penasehatnya menyampaikan pada Duku kalau dia akan melakukan negosiasi. Di sisi lain, Gaviria berharap pasukan Search Block dapat menangkap Pablo lebih dulu. Dia juga mengizinkan Amerika kembali terlibat menangkap Pablo. Jadi intinya, Gaviria mencoba melakukan negosiasi agar meredam kekacauan sementara, sekaligus mengirim pasukan untuk menangkap Pablo. Melalui pesawat penyadapnya, CIA berhasil menemukan lokasi keberadaan Sicario yang didapat dari sinyal telepon satelit. Informasi ini lalu diteruskan pada DIA yang memang sedang memburu Poison dan kawan-kawan. Nah, para Sicario sendiri sedang menghabisi nyawa istri Jaime. Pada kejadian naas ini, anak Jaime yang masih bayi hampir ikut menjadi korban. Untungnya, Pena dan Murphy keburu datang sehingga membuat mereka melarikan diri. Aksi saling kejar dan baku tembak pun tak terhindarkan lagi.
Sayangnya, hari ini bukanlah hari keberuntungan buat DIA menangkap Sicario, karena Poison dan kawannya berhasil melarikan diri. Saat kembali ke TKP, Murphy merasa tak tega melihat anak Jaime yang sudah ditinggal kedua orang tuanya. Ia lalu memutuskan untuk mengadopsinya. Di tempat lain, Pablo mengatakan pada Gustavo kalau dia berencana akan membangun sebuah penjara pribadi di tengah perbukitan, yang dia sebut juga sebagai istana barunya. Dan episode 7 pun selesai.